Pada rangkaian arus bolak-balik, keadaan resonansi terjadi jika nilai impedansi rangkaian sama dengan nilai hambatan murninya. Nah, jadi terdapat beberapa hal ya yang terjadi ketika suatu rangkaian itu dia dalam keadaan resonansi, khususnya rangkaian arus bolak-balik. Nah, jadi kalau dia berada pada keadaan resonansi, maka yang terjadi adalah nilai dari impedansi total itu dia akan sama dengan nilai murni dari si resistifnya. Resistif ya. Atau dengan kata lain nanti XL-nya sama dengan XR ya. Nah, sekarang kita coba lihat statementnya. Pada rangkaian arus bolak-balik, keadaan resonansi terjadi jika nilai, ini benar ya berarti ya. Ini benar statement yang pertama. Yang kedua, pada keadaan resonansi, nilai reaktansi sama besarnya dengan nilai reaktansi kapasitif. Nah, ini juga benar. Oh, sorry, ini bukan XR ya adik-adik ya. XC, sorry. Jadi, jawabannya benar adalah yang A, benar dan berhubungan. Kita lanjut. Pada gambar ditunjukkan grafik kecepatan setiap saat dari satu benda yang bergerak dari titik O sampai titik U. Pertanyaannya adalah benda bergerak diperlambat pada saat menempuh lintasan yang mana? Nah, jadi ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Berarti ini dia grafik gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, untuk GLBB itu ketika dia dipercepat ya, ketika grafiknya itu dia dipercepat, maka untuk arah grafiknya dia ke atas. Tapi sebaliknya, kalau misalnya dia diperlambat, maka dia arah grafiknya ke bawah. Nah, kalau untuk grafik yang GLB atau gerak lurus beraturan, maka grafik V terhadap T dia lurus kayak gini. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Untuk option yang A, yaitu OP. OP ini karena dia grafiknya ke arah bawah, berarti dia diperlambat. Kemudian PQ, ini dia termasuk GLB ya, berarti percepatannya sama dengan 0. Maksudnya dia tidak diperlambat dan tidak juga dipercepat. Lalu kita lanjut ke QR. Nah, QR ini juga sama ya. QR ini dia dipercepat sama kayak RS. RS juga sama dipercepat, jadi dari Q sampai dengan S itu dipercepat. Nah, TU ini sama kayak si OP, sama-sama diperlambat. Nah, sehingga kalau kita lihat, jawaban yang tepat itu adalah OP dan TU. Nah, gimana kalau misalnya di soal itu dia menanyakan berapa sih nilai dari percepatan dan perlambatannya? Nah, kita bisa gunakan persamaan dari A sama dengan delta V per delta T. Nah, misalnya kita coba ini ya, lihat percepatan dari OP. Dari OP itu berarti kecepatan di titik P kita kurang dengan kecepatan di titik O dibagi dengan selang waktunya. Kecepatan di titik P adalah minus 4. Kemudian kecepatan di titik O adalah 0. Kemudian selang waktunya berapa ya?
Selang waktunya dari 0 ke 1, berarti 1 detik. Nah, dikurangin dapatnya adalah minus 4 meter per sekon kuadrat. Nah, tanda minus adik-adik ini menunjukkan dia diperlambat. Kita coba lagi ya, untuk yang TU itu sama aja caranya. Nah, kita coba dari QR deh. Percepatan QR berarti kecepatan akhir kurang awal, VR kurang VQ per selang waktu. VR-nya itu ada di sini ya. Di sini. Berarti 0 juga. Ini VQ ya. VQ-nya di sini. Berarti minus 4. Selang waktunya juga sama. Dari 2 ke 3 berarti 1. Ya, dapatnya dari 3 kurang 2. Nah, ini. 0 dikurang min 4 berarti 4 per 1 berarti 4 per meter per sekon kuadrat. Oke, semoga paham. Kita lanjut ke soal bandul ya. Sebuah bandul sederhana berayun di dalam air. Amplitude simpangan bandul makin lama makin kecil dan pada akhirnya bandul berhenti. Sebab selama berayun jumlah energi potensial dan energi kinetik bandul berkurang. Oke, jadi ini adalah gambar dari bandul ya adik-adik ya. Saya mungkin geserin dulu kali ya. Ini gambar bandulnya. Nah, jadi di sini ada kata-kata yang mungkin agak asing ya bagi adik-adik ya. Ini ada kata-kata amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Nah, titik kesetimbangan itu adalah titik atau posisi di mana bandulnya itu diam. Jadi kalau misalnya bandul diikat ya pada sebuah tiang kayak gini, otomatis kalau posisi diamnya gini ya. Nah, kalau di gambar ini berarti posisi setimbangnya adalah di titik B. Maka jarak terjauhnya itu adalah di titik A dan titik C. Nah, ketika benda tersebut atau bandul tersebut dimasukin ke dalam air, otomatis dia lama-lama akan berhenti. Kenapa? Karena adanya gaya gesekan antara bandul dengan air. Nah, karena ada gesekan antara bandul dan air, maka lama-kelamaan amplitudonya bakalan berkurang. Nah, kemudian setelah amplitudo berkurang, bandulnya bakalan berhenti. Oke, nah kenapa bisa berhenti? Karena energi potensial dan energi kinetiknya itu berkurang. Sehingga statement yang benar itu adalah yang A. Oke, kita lanjut. Bayangan akhir yang dihasilkan sebuah teropong bintang bersifat sama tegak dengan benda. Sebab bayangan akhir yang dihasilkan sebuah teropong bintang bersifat maya. Oke, jadi untuk teropong bintang, dia terdapat 2 buah lensa ya adik-adik ya. Yang pertama, lensanya adalah lensa objektif. Nah, lensa objektif itu adalah lensa yang posisinya itu dekat dengan objek atau benda yang akan diamati. Sehingga nanti si lensa objektif itu akan menerima cahaya langsung dari si objek yang akan diteliti. Yang kedua, ada lensa okuler. Nah, untuk lensa okuler ini adalah lensa yang posisinya itu dekat dengan mata. Oh, sorry. Dekat dengan mata.
Nah, di mana baik lensa objektif maupun lensa okuler, mereka ini sama-sama menggunakan lensa cembung. Sehingga nanti bayangan yang dihasilkan itu bukan bersifat sama tegak, tapi sifatnya adalah maya, terbalik, dan diperbesar. Ini sifat bayangannya nih. Sehingga yang pertama ini salah. Kalau yang kedua, bayangan akhir yang dihasilkan sebuah teropong bintang bersifat maya. Ini benar ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Hanya satu yang benar. Kita lanjut. Oke, seorang dokter menyatakan bahwa lensa mata pasien tidak rata di semua bagian, sehingga sinar tidak dibiaskan dengan kekuatan yang sama. Kelainan ini dapat diperbaiki dengan memakai kacamata bersifat silindris. Pasien tersebut mengalami kelainan mata yang disebut apa? Oke, yang pertama ini ada miopi. Miopi ini istilah lainnya adalah rabun jauh. Nah, penderita rabun jauh itu dapat ditolong dengan menggunakan lensa cekung atau lensa negatif. Selanjutnya ada hipermetropi, itu dia untuk penderita rabun dekat. Nah, penderita rabun dekat itu ditolong dengan lensa cembung atau lensa positif. Nah, kalau astigmatisme ini ditolong dengan lensa silindris ya. Sementara presbiopi ini adalah mata tua yang ditolong dengan kedua lensa ini ya. Berarti cekung plus cembung. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Dari kejauhan sebuah benda bergerak konstan 10 cm per sekon. Berarti ini adalah nilai dari V. Kemudian cerminnya adalah konvergen ya. Kalau konvergen itu berarti dia cermin cekung. Dengan panjang fokus cerminnya 20 cm. Artinya ini adalah nilai dari F. Pada saat T sama dengan 0, jarak benda ke cermin adalah 60 cm. Ini adalah nilai dari S. Nah, kita langsung aja masuk ke pembahasan soalnya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, step yang pertama adalah kita gambarkan dulu untuk cermin cekungnya ya. Ini kurang rapi ya, kita coba. Oke. Oh, nggak ada yang setengah lingkaran ya. Kita buat sendiri aja deh. Di cermin cekung. Nah, untuk di cermin cekung itu dia ada titik fokus di sini, kemudian ada titik pusat kelengkungan cermin, di mana di soal udah disebutin kalau titik fokusnya adalah 20 cm. Nah, lalu ya, untuk titik pusat kelengkungan cermin atau M itu adalah 2 kali fokus. Artinya ini nilainya adalah 40 cm. Kemudian di cermin itu dia ada nomor ruangan. Yang pertama itu dari titik sini adik-adik ya ke F itu disebut dengan ruangan 1. Kemudian di antara F dan M nomor ruang 2, M dan seterusnya itu yang ketiga, di mana posisi ini adalah posisi depan cermin. Nah, selanjutnya yang sebelah sini adalah belakang cermin dan ini adalah nomor ruang 4. Kita lanjut, di soal disebutin kalau bendanya itu berada pada jarak 60 cm. Berarti bendanya itu dia di sini ya. Nah, kita anggaplah sekitar di sini posisinya. Pertanyaan yang pertama adalah bayangan benda bergerak mendekati cermin. Oke. Bayangan. Nah, ketika kita berbicara bayangan, maka persamaan yang kita bisa gunakan itu adalah nomor ruang benda ditambah dengan nomor ruang bayangan itu sama dengan 5. Nah, ketika
posisi pada saat T sama dengan 0, bendanya berada di ruang 3. Artinya supaya sama dengan 5, maka nomor ruang bayangan adalah berapa? 2. Oke. Nah, kalau misalnya posisi bendanya di sini, sorry, bukan benda ya, bayangannya di sini di ruangan 2, maka sifat bayangan yang terbentuk ya, bukan hanya di ruangan 2 sih, tapi kalau di depan cermin, sorry ya, kalau di depan cermin, itu sifat bayangannya adalah nyata dan terbalik. Yang selanjutnya, kalau misalnya dia di belakang cermin, sifat bayangannya berarti maya dan tegak. Nah, ini saya lupa jelasin di awal tadi. Oke, kita kembali lagi ke awal. Nah, kalau misalnya bendanya di ruang 3, maka ruang bayangannya adalah di nomor yang kedua. Dia nyata dan terbalik. Nah, berarti kan anggaplah di sini ya adik-adik ya. Oke. Kemudian misalnya dia masih gerak tuh pada saat T sekian detik deh. Otomatis dia udah nggak di sini lagi. Ya, berarti kan dia bergerak mendekati cermin tuh. Nah, akan ada masanya si benda tersebut akan berada di ruang 2. Nah, kalau dia berada di ruang 2, maka bayangannya berada di ruang berapa? Di ruang 3. Otomatis bayangannya bukan di sini lagi. Nah, dia bakalan ke sini nih. Nah, kalau kamu lihat ya, bayangannya mendekati cermin atau menjauhi? Berarti menjauhi. Nah, sehingga statement ini salah. Karena di soal disebutin mendekati cermin ya. Ini oke, saya coba zoom nih. Mendekati cermin. Oh, sorry, salah. Sehingga statement yang pertama itu salah. Nah, kita lanjut untuk statement yang kedua. Pada saat T sama dengan 0, bayangan benda terbentuk 30 cm di depan cermin. Berarti kan yang di sini tadi adik-adik ya. Nah, yang ini. Posisinya benar di depan cermin. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih jaraknya? Nah, untuk menghitungnya kita pakai persamaan ini. 1/F sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. F-nya ini ya, 20 cm. Berarti 1/20. S-nya 60 cm ya tadi ya, jarak bendanya yang ini. 60 ditambah 1/S aksen. Kita dapetin S aksennya berarti 1/20 dikurang 1/60. Nah, ini kita samain penyebutnya, jadinya per 60. 60 bagi 20 berarti 3 ya, kalau 1 3. Yang ini berarti 1. Kita dapat 3 kurang 1/60. Artinya S aksennya adalah, oke, saya step by step deh ya. Takutnya ada yang bingung adik-adik. Oke. Kita buat dulu deh. 1/S aksen sama dengan 3 kurang 1 berarti 2/60. Nah, ini tinggal kita balik aja. Jadi S aksen per 1 sama dengan 60/2 berarti S aksennya adalah 30 cm. Sehingga statement yang kedua ini benar. Kita lanjut ke statement yang ketiga. Pada T kurang dari 4 detik, bayangan benda tampak pada cermin. Berarti maksudnya adalah ketika benda tersebut berjalan dalam waktu kurang dari 4 detik, bayangannya itu nampak pada cermin. Nah, untuk kurang dari 4 detik, kita bisa simpulkan T-nya itu 1 detik, 2 detik, atau 3 detik. Nah, di soal disebutin kalau si bendanya tadi bergerak 10 cm per sekon. Artinya adalah dalam waktu 1 detik, 1 sekon atau 1 detik ya adik-adik ya, bendanya itu bergerak sejauh 10 cm mendekati cermin. Kalau dalam waktu 2 detik,
maka dia bergerak sejauh 20 cm. Pada saat waktunya 3 detik, dia menempuh jarak 30 cm mendekati cermin. Nah, kita misalnya ngambilnya dari 30 detik ya. Ini saya coba hapus dulu deh. Oke, biar nggak membingungkan ya. Oke. Kita ambil dia bergerak 30 cm mendekati cermin. Berarti kan patokannya dari sini nih. Kan tadi 60 cm ya. Kalau dia bergerak sejauh 30 cm, berarti dia berada di ruang 2. Karena di sini. Nah, ya kan ya. Dia jari ini kok miring, nggak apa-apa lah ya. Oke, kita bagusin aja. Nah, dia di sini nih. Jadi jarak dari sini ke sini itu adalah 30 cm. Nah, ketika bendanya berada di ruang 2, maka kesimpulannya adalah bayangannya berada di ruang 3. Nah, kalau bayangannya berada di ruang 3, maka sifat bayangannya adalah nyata dan terbalik. Kalau dia bersifat nyata dan terbalik, maka bayangannya bisa dilihat oleh layar ya, atau ditangkap ya. Ditangkap layar bayangannya. Nah, kalau dia bisa ditangkap oleh layar, maka terbentuk bayangannya itu dia di luar cermin. Bukan di dalam cerminnya. Sehingga statement yang ketiga ini juga salah. Nah, terakhir kita bahas statement yang keempat. Pada saat T-nya lebih dari 4 detik, bayangan benda tampak pada cermin. Kita anggap aja misalnya 5 detik deh. Ups. Kalau 5 detik berarti dia menempuh jarak sejauh 50 cm dari titik awal ya. Ini juga saya hapus ya, biar nggak membingungkan. Oke. Nah, 50 cm itu di sini aja 40. 50 berarti di ini ya. Di ruang 1 dong. Nah, dia di sini. Dia menempuh jaraknya 50 cm. Berarti dia ada di ruang 1 di sini. Bendanya. Oke. Nah, kalau bendanya di sini di ruang 1, saya tulis di sini aja deh ya. Kalau bendanya di ruang 1, bayangannya di ruang berapa? Biar sama dengan 5. 4. Iya enggak? Nah, kalau bayangannya di ruang 4, sifat bayangannya tadi apa? Maya. Kemudian dia tegak ya. Nah, karena dia itu bersifat maya, maka bayangan itu terbentuk di dalam cermin. Nah, ya. Berarti statement yang keempat itu benar. Sehingga jawaban yang tepat adalah 2 dan 4 yang C.